Java Broadcast. Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Kelalin, dan dari pelabuhan ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama Bilangan pasal 23 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa setia menjaga dan menaungi kami melewati hari-hari kehidupan kami. Terlebih lagi kami telah berada di tahun 2021 dengan segala sesuatu yang telah kami kerjakan, usahakan, laksanakan dalam hari kehidupan kami sampai saat ini. Dan hari ini kami hendak mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan melalui channel Klavo Sukacita. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan dari firman-Mu kami diperlengkapi untuk dapat menghadapi setiap situasi kehidupan yang Tuhan izinkan kami temui dalam hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 23 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20, firman Tuhan bunyinya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Israel keluar dari tanah Kanaan dalam penyertaan Tuhan dan mereka sedang berada di kaki Gunung Sinai, lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menghitung bilangan atau jumlah orang-orang Israel. Dan kemudian Musa menghitung laki-laki dewasa yang siap untuk berperang, sebab perjalanan selanjutnya Israel untuk memasuki tanah Kanaan akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang pada daerah mereka itu Israel akan merebut. Dan untuk itu, kalau mereka hendak menduduki daerah-daerah yang baik, yang bagus, tentu mereka harus mengalahkan orang-orang yang menetap di situ. Oleh karena itu, Allah mempersiapkan Israel untuk melewati ataupun menghadapi hal tersebut. Israel perlu dihitung untuk jumlah laki-laki dewasa atau laki-laki yang siap untuk menghadapi peperangan demi peperangan ini. Dan setelah Israel tinggal kurang lebih 1 tahun di kaki Bukit Sinai, maka saatnya bagi bangsa ini untuk harus melanjutkan perjalanan mereka. Dikatakan dalam bacaan sebelumnya bahwa bangsa Israel mengalahkan Raja Sihon, yaitu raja orang Amori, dan kemudian mengalahkan Og, raja orang Basan. Dan setelah itu Israel melanjutkan perjalanan dan kemudian berkemah di antara Moab seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Raja Moab yakni Basan bin Sipor menyaksikan kemenangan Israel atas kedua raja dan rakyat mereka. Dan atas kemenangan Israel menjadikan Raja Basan sangat gentar. Oleh karena itu dikirimnyalah pesan kepada Bileam bin Beor melalui utusan-utusannya. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 dari bacaan kita ini. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman,
Oleh karena itu dikirimnyalah pesan kepada Bileam bin Beor melalui utusannya supaya menemui Bileam, dan lalu kemudian melalui Bileam agar supaya Bileam menyumpah serapah atau mengutuk bangsa Israel. Tetapi kemudian Bileam menyambut para utusan-utusan Raja Moab ini, dan kemudian ia menyuruh mereka untuk tinggal semalam, dan supaya dengan demikian ia berjumpa dengan Tuhan dan mau mendengar apa kata firman Tuhan. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam dari bacaan kita pasal 23 ini. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab, bahwa Allah menyampaikan perintahnya supaya Bileam tidak ikut bersama-sama dengan utusan Raja Moab, yaitu Raja Basan ini, untuk kemudian menyumpah serapah atau mengutuki bangsa Israel. Dan kemudian Raja Basan meminta untuk kembali, utusan-utusannya datang dan meminta kepada Bileam supaya datang dan mengutuki Israel. Untuk yang kedua kali para utusan itu datang lagi, dan lalu Bileam meminta mereka untuk supaya mereka bermalam agar dia dapat meminta petunjuk daripada Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Setelah itu Allah menunjukkan kepada Bileam supaya mengikuti para utusannya kembali, tetapi hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan saja. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah hari esoknya ada sebuah kejadian yang kemudian mengherankan Bileam. Sebab ketika Allah menyampaikan kepada Bileam untuk pergi, tetapi hanya firman-Nya saja yang disampaikan, lalu kemudian setelah Bileam menyiapkan keledainya, ternyata keledainya dihalangi oleh malaikat Tuhan yang hendak membunuhnya. Sampai ketiga kali Bileam harus memukul keledainya karena dia tidak melihat bahwa malaikat Tuhan sedang menghalangi perjalanan mereka. Dan pada saat itu kemudian ia mendengar keledainya dapat berbicara bahwa hanya untuk menyelamatkan Bileam saja, maka dia harus mencari jalan lain. Tetapi karena Bileam tidak memahami hal tersebut, maka ia memukul keledainya tersebut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari kisah ini ternyata bahwa ketika Tuhan sudah menaruh berkat-Nya ke atas umat-Nya Israel, siapapun itu, dalam upaya apapun, kalau diminta untuk supaya berkat itu diambil daripada orang tersebut atau bangsa itu, hal itu tidak mungkin akan bisa terjadi. Dan itu terbukti ketika Bileam diminta oleh Raja Basan supaya mengutuki bangsa Israel. Tetapi ternyata bahwa Bileam tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan hanya Tuhan sajalah yang berbicara kepadanya. Dan justru yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat atas Israel. Sampai 2 kali Raja Basan membawa Bileam ke tempat yang berbeda supaya kemudian dari tempat yang tinggi maka Bileam dapat mengeluarkan kata kutuknya terhadap Israel. Tetapi atas itu semua justru Allah yang berbicara kepada Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Bacaan kita di saat ini adalah kata-kata yang mana disampaikan oleh Bileam untuk bangsa Israel. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Dari bacaan kita, temanya adalah janji manusia itu palsu, janji Allah itu asli. Manusia dapat berjanji untuk melakukan apa saja di dalam kehidupannya, atau dia bisa berjanji kepada manusia yang lain, dan janji itu yang dia sampaikan bisa terjadi dalam waktu yang dekat,
tetapi juga bisa terjadi dalam waktu yang lama atau mungkin bisa tidak sama sekali ditepati. Tetapi janji Allah kepada manusia itu ya dan amin. Pasti ia tepati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bileam hendak menyampaikan kepada Raja Basan bahwa ketika Allah telah memberkati Israel, maka hal itu akan tetap terjadi di dalam kehidupan. Bahwa kemenangan demi kemenangan akan tetap Israel alami. Oleh karena itu, Raja Moab harus bersiap-siap mengalami sebuah kekalahan sebagai mereka temui atau hadapi saat ini adalah sebuah bangsa yang telah diberkati oleh Allah. Dan oleh karena itu, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa berkat Allah itu sudah memenuhi kehidupan kita manusia. Allah memberkati kita tidak setengah-setengah. Allah memberkati kita full dalam hidup kita, dan kita terima satu manusia dengan manusia yang lain sama presentasinya. Tidak ada yang dapat 50% dan ada yang 100%. Tetapi bagaimana kita di dalam kehidupan kita untuk mengolah, ya, bagaimana kita mempergunakan berkat Allah itu supaya berkat itu juga menjadi melimpah dalam hidup kita ataupun menjadi melimpah bagi sesama kita yang lain. Dan oleh karena itu, maka kita mempergunakan hari-hari hidup kita itu dengan bijaksana. Kita mempergunakan hari-hari hidup kita itu dengan penuh taat dan takut akan Tuhan. Maka dengan demikian, maka kita akan menemui berkat-berkat yang tak pernah berkesudahan itu di dalam segenap kehidupan kita hari demi hari. Dari bacaan kita dan tema kita bahwa janji manusia itu palsu dan janji Allah itu asli, maka kita mengetahui bahwa Allah ketika dalam janjinya kepada manusia, ia pasti menepati, dan apa yang ia tepati seperti yang ia janjikan. Belum tentu manusia dia berjanji untuk memberikan dalam jumlah demikian, tetapi kebutuhan yang banyak bisa saja dia mengurangi. Mungkin dia memberikan, tapi dia mungkin bisa mengurangi. Atau barangkali mungkin tidak sama sekali. Tetapi kalau Allah, maka lebih berkelimpahan lagi di dalam kehidupan ketika ia melipat gandakannya dalam hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menggunakan segenap potensi hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan karya kita, dengan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan karuniakan. Di tahun 2021 ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berkarya. Mungkin banyak hal yang belum kita kerjakan di tahun 2020, atau sudah tetapi belum maksimal. Maka di tahun 2021 ini kita lebih memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi satu hal yang diingatkan dengan apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita karyakan, maka kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mempercayai seluruh kehidupan kita supaya Tuhan menuntun, menjaga, dan memelihara. Mari kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Janjinya yang tidak pernah palsu itu, janjinya yang selalu asli itu akan senantiasa kita terima di sepanjang kehidupan kita. Dan diharapkan dengan setiap janji yang asli dan tidak palsu itu, kita pun yang menerimanya, kita menyalurkan janji Tuhan itu dalam segenap karya kita dalam kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan. Maka dengan demikian orang lain pun juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan melalui setiap karya kita dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena Tuhan dengan kuasa-Mu memimpin, menuntun, melengkapi kami, tetapi juga memampukan kami untuk dapat ada dalam persekutuan dengan Engkau melalui channel Klavos Sukacita, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami melalui firman Tuhan, agar daripadanya kami dilengkapi, dikuatkan, dikokohkan, untuk dapat terus melihat janji Tuhan yang asli itu terus ternyata melalui segenap karya hidup kami. Ampuni kami Tuhan dalam segenap langkah kami, terkadang kami mungkin lalai untuk menjalani tugas panggilan kami dalam kesungguhan, tetapi biarlah kuasa dan kasih-Mu selalu memampukan kami untuk tetap berdiri dalam keteguhan iman, sambil menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan jaga, pelihara, dan Tuhan baharui
hari demi hari kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi lebih berarti dan kami berharga di mata Tuhan untuk mempersembahkan apa yang menjadi karya dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.